Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 267. Sebelum saya menjelaskan, tolong informasi dari Pak Imam yang di-share di grup. Setiap Jumat kan dibaca judul dan sumbernya dari saya. Sebaiknya para jamaah kalau ingin mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di grup itu, tolong dibaca minimal satu ayat. Ya, karena kita belajar tafsir harus hafal ayatnya, harus hafal terjemahnya, baru saya jelaskan. Insya Allah kalau cara seperti itu kita akan lebih mudah. Ini bagi yang tadi ingin kajian lebih paham dan bisa mengamalkan serta mendakwahkan. Segera anjuran saja itu. Ya, jadi tidak hanya gengsi-gengsian setiap Jumat diumumkan, tapi para jamaah juga harus mengikuti aturan yang sebenarnya itu. Kita tahu ada 6M: membaca, menghafal, menafsirkan, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Itu adalah bagian kajian setiap Ahad malam atau malam Senin. So, kita belajar tafsir itu harus hafal ayatnya dan juga terjemahnya, ya. Jadi tolong nanti semua yang hadir tolong diperhatikan. Minimal ayat yang pertama. Bagi saya sampaikan ada 6 ayat, 7 ayat. Itu sebagai kajian, dan itu memang baru semua. Bapak semua, maaf, tafsir yang dikaji oleh kita tidak akan ditemukan di tafsir lain, karena ini adalah metode baru yang saya temukan ketika saya dites dan diuji ketika memperoleh gelar doktor, yaitu tafsir dan pendidikan. Jadi penemuan baru, ya, meskipun ada ya mirip-mirip. Karena kita tafsir Maudhu'i Biddirayah, ingat bahwa ayat yang dibaca harus dikorelasikan dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, atau ayat-ayat lain. Kalau surah Al-Baqarah ayat 247, tentu ini dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 246 atau 248. Kalau Bapak lihat di Makra, ini sampai ayat 252. Judul teksnya adalah menjelaskan tentang kisah Talut dan Jalut. Teksnya, Talut adalah raja dari Bunyamin, sedangkan Jalut nama seorang raja dari Amalik yang luar biasa hebat dahsyatnya. Jalut itu sendiri dalam bahasa Arab artinya yang menyerang dengan hebat tetapi kurang ilmu. Sedangkan Talut penyerangannya luar biasa dan berdasarkan ilmu. Inilah strategi perangan yang dikuasai Talut, jauh lebih unggul daripada Jalut, sehingga Jalut kalah. Judul kontemporernya di ayat 247, dua syarat utama untuk menjadi kepala negara. Sebab Malik di sini artinya raja. Kalau kita adalah presiden atau kepala negara, untuk menjadi panglima tertinggi di dalam perang melawan musuh, itu artinya raja. Jadi sekali lagi, judul hari ini adalah dua syarat utama untuk menjadi kepala negara. Itu diambil dari kalimat fil ilmi wal jismi. Kepala negara itu harus berwawasan luas keilmuannya. Kedua, wal jismi, harus tegap sehat fisiknya. Ya, dua, yaitu lahir batin. Diambil dari kalimat al ilmi wal jismi. Sedangkan kalau kita lihat ayat dan kalimat sebelumnya, bahwa Raja Talut itu adalah pilihan Allah. Korelasi dengan ayat 246, bahwa Bani Israel itu minta diangkat seorang raja untuk melawan Jalut atau untuk melawan Amalik.
Samuel yang diminta oleh mereka untuk ngutus atau mengangkat seorang raja sebagai eksekutif atau kepala negara, kemudian bermohon kepada Allah agar Bani Israil ini permohonannya terkabulkan, karena mereka sudah termajilankan, terusir, terjajah, dan banyak yang dibunuh. Doa Nabi Samuel dari keturunan Lawai bin Ishak, Ishak bin Ibrahim dikabul oleh Allah. Itu di ayat 46, 246. Ya, setelah dikabul, kemudian keraguan dari Samuel kepada Bani Israil yang minta diangkat seorang raja muncul. Kata Nabi Samuel, jangan-jangan kamu tidak mau perang kalau sudah diangkat raja. Betul saja, ketika Raja Tolut sudah diangkat oleh Allah melalui doa Nabi Samuel, mereka mengkhianati kepada Samuel. Ya, makanya kemarin di hari Jumat sudah sampaikan bahwa Zionis Yahudi adalah orang pengecut, orang penakut, teroris, dan orang pengkhianat serta pembohong tulen. Nah, di ayat ini adalah atau dua kriteria utama untuk menjadi kepala negara. Saya melihat juga di sini kalimat ada innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Allah telah mengutus Talut sebagai raja atau mengangkat Talut sebagai raja. Ini Nabi Samuel mengatakan kepada Bani Israel. Tetapi lagi-lagi mereka di ayat ini qalu anna yakulu lahumul alaina wa nahnu ahqu bil mulki min. Bagaimana mungkin Talut jadi raja untuk mengurus kami? Talut itu kan dari keturunan Bunyamin. Bunyamin itu keturunan yang tidak beruntung dari aspek materi dan posisi. Sedangkan kami dari turunan Yahuda yang dari sejarahnya jadi raja. Gak mungkin, wahai Samuel, Talut menjadi raja. Anna yakunul muluk, bagaimana bisa menguasa kami? Bahkan dia sampaikan orang Bani Israil itu, nahnu ahaku bil mulki minhu, kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada Talut. Sebab kami dari turunan Yahuda, yang turunan Yahuda itu semua jadi nabi dan raja. Dari Bunyamin anak yang busuk, Pak. Anak yang bontot. Kan ada Lawai, ada Yusuf, di antara Bunyamin, dan ada Yahuda. Di dalam sejarah Yahuda itulah kemudian menjadi sejarah kelabu menjadi kaum Yahudi. Ini sejarahnya begitu, Pak. Jadi menurut mereka bahwa dari turunan Bunyamin itu tidak berhak untuk menjadi raja, itu Talut tadi. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut ini tidak diberikan banyak harta, miskin, pekerja kasar. Jadi pekerja kasar itu ya menurut mereka tidak berhak untuk menjadi raja. Tetapi dijawab oleh Samuel, lalu diabadikan di Quran, innallaha astafa lakum alaikum. Biar Talut itu orang miskin, Allah sudah memilih Talut untuk menjadi raja bagi kamu. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah, bukan aku, pilihan Allah, kata Samuel. Lalu apa alasannya Allah mengangkat Talut sebagai raja? Ada diberikan dua kekuatan utama, zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Meskipun Talut orang miskin, tetapi dia diberi dua potensi, yaitu diberi ilmu yang luas dan badan yang tegap. Itu di dalam tafsirnya wajarul bastatan fil ilmi wal jism. Pertama, Talut itu adalah a'lamuhum min Bani Israil, orang yang paling hebat keilmuannya. Dia memiliki kompetensi keilmuan, memiliki kompetensi intelektual, memiliki kompetensi emosional, kepribadian yang baik, memiliki kompetensi sosial, politik, budaya, ekonomi. Talut menguasai dan bahkan menguasai berbagai disiplin ilmu. Di sini jelaskan fil jismi. Jismi itu ada dua pengertiannya. Pertama, ajmaluhum, memang orangnya ganteng, hebat, kekar, kasep, dan atamuhulukon, ahlaknya tinggi. Meskipun miskin tidak bisa diragukan. Uangnya memang gak punya, untuk bayar kampanye susah, itu bukan duit, miskin, tapi dia intelektualnya tinggi,
aspek pengalamannya tadi tidak diragukan. Jadi dikaitkan dengan tafsir kontemporer saat ini, banyak orang yang meragukan jadi pemimpin itu tidak punya uang. Sebab apa? Memang mereka senangnya uang, dikira dengan duit bisa selesai. Tidak, ini yang khawatir Pak. Saya, kita juga mungkin. Sebab kondisi sekarang dibandingkan di Quran itu, tadi walam yu'ta sa'atan, orang yang tidak beri kekayaan tidak mungkin jadi penguasa yang benar. Buktinya, yang banyak uang itu malah tidak benar. Apalagi disokong oleh orang lain. Yang menyokong itu pasti ada udang di balik batu. Oligarki lah namanya. Baik oligarki nasional, lingkungan kita, atau oligarki internasional di luar kita. Itu sangat berbahaya. Itu dari aspek sosial, realitas yang ada. Ilman wa jisman, artinya aspek ruhiyah, mulkiyah, spiritual, keilmuan, keimanan, ketakwaan hati yang tinggi, dan aspek jasmani yang kokoh, sehat. Jangan kemudian calon-calon pemimpin ngomongnya salah, ya, itu tidak boleh. Aspek keilmuan memang kurang mungkin. Saya akan baca satu hadis Pak. Innallaha la yantazu ilma intizan, Allah tidak akan menghilangkan ilmu sekaligus. Walakin yantazu ilma biqaddil ulama, hilangnya ilmu itu karena ulama wafat. Ada juga namanya qaddil ulama, ulama dibungkam, ulama dipereksekusi, ulama tidak bisa ngomong yang ada, yang baik-baik meninggalkan dunia. Itu tafsirnya. Sehingga hatta lam yabqa alimun, tidak ada satupun ulama yang ngomong lantang, tidak keras lagi ulama, sebab yang keras meninggal, yang ada dibungkam, dipersekusi. Hatta itau dan nasu urusan juhala, karena sudah tidak ada ulama yang dianggap tadi bisa menyaksikan umat, tidak bisa ngomong yang baik dan benar karena dibungkam, sehingga masyarakat itau dan nasu urusan juhala mengangkat pemimpin atau calon pemimpin bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu menyatakan statementnya tanpa ilmu. Fadhallu, sesat dia dan menyesat orang. Saya yakin Pak, yang namanya asam sulfat itu sangat berbahaya bagi wanita hamil. Tetapi sangat berbahaya lagi adalah atau ruwaido. Apa asam ruwaido? Ruwaido itu disebut hadis Pak. Rasul sampaikan di dalam hadis, satakunu fi akhir ummati amah, nanti di akhir umat itu ada suatu tahun, suatu masa yang sangat huru-hara. Ada 5 tandanya huru-hara dan bencana di tahun itu. Mungkin tahun politik atau apa. Yang pertama, yusaddiqu fihal kadhib, pendusta-pendusta dibenarkan. 1. 2, yukadzibu biyas shadiq, orang yang jujur yang benar didustakan. Yang ketiga, yu'amanul khain, para pengkhianat yang pernah membantai orang melanggar HAM justru diberi amanah. Dan yang keempat Pak, yuhawwinul amin, orang yang terpercaya amin dihianati. Amin dihianati, orang terpercaya. Dan yang kelima yantiqu biruwaido, orang bodoh ngomong. Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa maruwaido, ya Rasul, apa itu ruwaido ya Rasulullah? Rajulun yu'amiru biha bi'amil amah, seseorang yang diberi kepercayaan untuk bunuh rakyat, ngomongnya salah. Kan orang tahu dari dulu ada sebut asam folat yang bisa manfaat untuk orang-orang yang hamil dari berbagai jenis makanan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang disebut asam sulfat itu kan untuk acu, bahaya. Masa disuruh minum air acu yang hamil? Nah misalnya, ini kena bodoh atau mungkin kena terpeleset, bisa saja. Tapi terpeleset juga masa terjadi? Kalau mungkin ada timnya yang harus bisa mengurus. Saya kira ini tahun ruwaido ini apakah sudah terjadi? Wallahu alam. Tapi yang jelas terjadi satu masa yang berantakan itu karena memang ada ruusan juhala, pemimpinnya atau calon pemimpin bodoh. Pak Abdul Bigo Imin lalu ngomongnya tanpa ilmu.
Faudollu, dia sesat, wa adollu, dan yang sesatkan masyarakat banyak. Segitu kontekstualnya dari ayat Al-Baqarah 246 yang perlu disikapi oleh kita. Kebalikannya saya baca dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar, innallaha la yadfa'ul bil muslim wa salih. Allah akan menolak dengan seorang muslim yang saleh, muslim yang amanah, muslim yang jujur, an mi'ati ahli baitin min jirani al-bala, dari 100 bencana dari seluruh umat manusia yang ada di dunia. Bahkan disebut ini ahli baiti min jirani itu dari 100 dari tetangganya. Kalau tagnya itu 100 tetangga, harus ada orang soleh yang bisa menjaga balai, menjaga bencana, baik bencana penyakit atau bencana virus-virus akidah. Harus ada setiap 100 keluarga. Kalau satu RW itu berapa keluarga, Pak? Ya, satu RT lah. Harus ada satu RT seorang alim yang soleh, yang baik, yang bisa menyelesaikan persoalan umat. Supaya apa? Supaya umat tidak dapat bencana. Jadi Bapak punya kewajiban, setiap RT harus ada rajul saleh. Rasul sampaikan akan selesai dengan seorang saja, seorang. Itu ada hadisnya, Pak, ada dua. Satu layat ba'u, bisa menolak dari bala seorang yang soleh itu. Ada juga layaslahu bisol muslim. Nah, itu riwayat Jabir. Kalau lihat Jabir, innallaha la yasbi salil rajul muslim, Allah akan menyelesaikan persoalan umat oleh seorang muslim yang soleh, baik anaknya, baik keturunannya, wali dariyatihi, atau tetangga-tetangganya, bahkan dawirati haulah, tetangga sekelilingnya. Bisa sekelilingnya itu satu RT, bisa satu negara. Selesai dengan seorang yang soleh, yang alamin, yang amanah. Bahkan di hadisnya, wala yazaluna fihi billah ma dama fihim. Selalu bangsa ini dijaga oleh Allah selama orang soleh itu ada. Jadi di kampung itu, Pak, kalau aman, kalau damai, itu ada seorang soleh yang dia berdoa kepada Allah dan berusaha pikirannya tiap hari selalu memikirkan umat. Bagaimana umat takut tidak makan, takut bodoh. Itu selesai dengan seorang. Apalagi kalau saya lihat di salah satu hadis, itu wali abdal, Pak, menurut hadis Nabi ada 30. Al abdal min ummati salasun. Abdal itu adalah wali yang didengar oleh Allah ucapannya dan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Itu ale abdal. Itu di sini disebut oleh hadis ini adalah keturunan Rasulullah. Turzakuna bihim. Masyarakat bisa diberi rizki subur mahmur. Utum taru nabi, dan masyarakat bisa sejahtera. Tidak akan ada kekurangan. Keadilan sosial berlaku di setiap daerah dan setempat. Itu dengan wali abdal. Bahkan wapim tunsorun, negara bisa ditolong, negara bisa aman, damai, sentosa dengan sebab wali abdal. Imam Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, waqala Qatadah, inilah arjul hasan, inilah arjul ayakun hasan minhum. Saya mengharap Hasan, Fatimah yang putri Rasulullah itu, keturunan cucunya bisa menyelesaikan persoalan umat. Itu disebut habaib. Jadi habaib itu diharapkan oleh Imam Qatadah bisa menyelesaikan umat. Tetapi ternyata para habaib banyak yang dipereksekusi dan dibungkam oleh penguasa-penguasa. Ini zaman dulu, Pak, zaman dulu. Banyak habaib yang ditangkap, dibungkam oleh penguasa jahat zaman dulu. Kalau itu terjadi, negara tidak akan aman dan negara tidak akan selesai. Ini dan kontekstualnya, Pak. Ingat, ada 5 presiden. Presiden pertama diprediksi melanggar ketuhanan yang Maha Esa, banyak akidah, karena kena sakom. Presiden kedua melanggar kemanusiaannya, adil dan beradab. Mungkin kena KKN atau mungkin terlalu lama jadi presidennya. Presiden ketiga melanggar yaitu Persatuan Indonesia karena Timur Lepas. Presiden keempat jatuhnya, Pak, karena memang menganggap bahwa MPR itu seperti anak TK. Tinggal satu lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada calon presiden yang selalu dakwanya, yang selalu kampanye menjelaskan, ayo kita selesaikan persoalan sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi sebagian rakyat, apalagi keadilan sosial bagi asing dan asing. Ini saya kira
Kalau ini diwujud buktikan, maka insya Allah selesai. Ini kontekstualnya Pak. Sebab dari rajul soleh, orang yang soleh, yang punya kapasitas keilmuan, fil jismi wal ilmi. Tuh, sorry Pak, fil ilmi wal jismi, ilmu dulu, baru selesai. Tadi sejarahnya Talut, dia diberikan strategi perang, diberikan ilmu-ilmu spiritual dan ilmu-ilmu mengatur negara, baru fisiknya kuat. Beda dengan Jalut. Kalau Jalut hanya mengandalkan fisik, Jalut itu hanya mengandalkan infrastruktur, jalan-jalan dibangun, rumah dibangun, tapi tidak dibangun jiwanya. Sedangkan kita punya filosofi, bangunlah jiwanya, baru raganya. Kalau dibangun raganya dulu, kosong jiwanya, hampa, itu tidak akan bisa masalah. Jiwanya dulu, baru dibangun raganya. Itu yang benar. Ini kontekstualnya kita bagaimana sekarang ini. Makanya ya kita harus cerdas sekarang ini. Kenapa? Karena Rasul sudah sampaikan seperti itu. Lalu saya lihat Pak sejarahnya di ayat berikutnya. Kan ayat berikutnya itu orang Bani Israil minta nanti diangkat Raja Talut. Lalu mereka minta di sini di ayatnya, apa tandanya? Wa qalahum nabiyuhum inna ayatal mulki ayat tabut. Kata mereka, tandanya Talut jadi raja itu apa? Kata Nabi Samuel, nanti tandanya dia diberi tabut. Tabut itu peti pusaka, di dalamnya ada artefak-artefak, yaitu sendal Nabi Musa, kemudian bekas minuman manna salwa, kemudian sorbannya Nabi Harun, bukan sorbannya Badu Subki, sorban Nabi Harun ada di situ, di artefak itu, di tabut. Dan juga di situ ada lauh. Lauh itu ketika Nabi Musa marah kepada Harun karena masyarakat sudah menyembah patung, marah Nabi Musa dan mecahkan alwah. Pecah itu alwah itu seperti sabak begitu kalau dulu zaman saya. Itu dimasukkan ke situ di peti pusaka, namanya tabut. Kata Samuel nanti itu bawa tabut dia. Ternyata ketika mau dilantik Raja Talut, Allah mengutus diabadikan di Quran, Mbak. Tahmilul malaikah. Tabut itu fi sakinah. Kalau orang punya Bani Israil punya tabut itu tenang hatinya dan bisa lebih semangat untuk perang. Wabakiyatu mimma tarok tadi. Jadi tabut itu satu mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi Bani Israil. Setiap Bani Israil punya tabut itu berani melawan musuh. Kata Samuel nanti Talut itu punya tabut. Itu. Nah, mereka nggak percaya. Ternyata ketika dilantik itu Talut sebagai presiden, maka disebut Al-Quran tahmilul malaikah, dibawa itu tabut oleh malaikat. Menurut para ahli tafsir lain itu dibawa sekedupnya yang dipercaya oleh Samuel, tetapi di dalam tafsir lain dibawa oleh malaikat sengaja. Sebab apa? Tabut itu ketika orang Bani Israil durjana, maka dari Bani Israil yang durjana tadi beralih kepada Amalik atau Amaliko atau Amalitik. Dari Amalitik itu Pak, Masya Allah, tidak dimuliakan itu tabut, ditempatkan di tempat yang kotor, sembarangan saja. Bahkan di tempat-tempat kalau sekarang WC ditaruh, ya tidak dimuliakan itu tabut. Orang-orang Amalik diberi musibah ketika pegang tabut itu. Apa musibahnya? Setiap orang yang kencing ke situ bawasir itu beksir. Ada yang musibah lah kaum Amalik itu. Kena sebab tadi ada tabut di sembarangan nyimpennya. Kemudian dikeluarkan itu tabut, dan ketika dibawa oleh malaikat, pas ketika pelantikan Raja Talut itu tabut datang. Tadinya nggak percaya orang-orang Mesir, Pak, buat apa Talut jadi raja, orang miskin. Tetapi begitu kelihatan itu tabut terbang di hari pelantikan, baru percaya. Oh betul, kata mereka, ini yang jadi raja. Sebab kata Samuel nanti tandanya itu tabut. Mereka sangat mendambakan itu. Di mana ini tabut? Kata mereka, tabut ini kan sakinah kita untuk bisa melawan perang. Diterima tabut oleh Talut. Ini dia balikan di Quran surah Al-Baqarah. Talut di dalam sejarahnya itu hanya 80.000, lebih kecil Pak, kurang 20.000. Dari 20.000 yang dibawa Talut itu, Talut sudah wanti-wanti ketika mau perang melawan Jalut. Apa dia di Quran? Innallaha mubtalikum binahar. Wahai saudara-saudaraku seperjuangan, Allah menguji nanti sebelum kita menghadapi Jalut, kita akan melewati satu sungai namanya Sungai Yordan. Awas, hati-hati. Kata Talut, paman sariba minu pada samini, siapa yang minum di air Yordan itu bukan pengikutku. Wa malam yatamu, bapak siapa yang tidak minum itu berarti pak inomini
kecuali itu dari umatku illa mariktor piyadi, kecuali kalau minum hanya untuk melarang dahaga. Itu dalam sejarahnya Pak, 76.000 lebih minum semua di situ dari 80.000. Bahkan saya lihat di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir itu yang tidak minum hanya 313 yang tidak minum. Bayangkan 313 melawan 100.000. Bayangkan mana kekuatan untuk 311 melawan 100.000 tentara yang kuat-kuat, Jalut yang berani-berani. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Talut ketika ngatur strategi maka membuat sebuah pengumuman besar. Wahai saudara-saudaraku, siapa yang berani melawan Jalut, aku akan berikan kerajaan separuh, dan aku punya anak cantik, aku akan jadikan mantu. Begitu kata Raja Talut. Semua buat dibengkam Pak, diam. Tetapi sudah sunatillah. Kenapa itu Jalut yang berani? Harusnya kan diserang, kan banyak 100.000 melawan 313. Tetapi Jalut ingin hebat, ngajak duel. Duel itu satu-satu. Yo, siapa yang berani? Itu tidak ada yang berani Pak dari pasukan Talut yang 311. Lalu Talut menginformasikan, siapa yang berani melawan Jalut, aku akan berikan kerajaan separuh dan ditinggalkan seanakku. Di situ ada yang muncul Pak, namanya Daud. Daud itu anak Aisyah. Aisyah dengan anak yang 13 bawah. Itu anak yang 12 tidak ikut apa, tapi Daud yang bungsu itu ngacung. Kata Daud, saya berani duel sama Jalut. Datanglah ke lapangan, disaksikan oleh ribuan ribu. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu adalah seorang pengembala kambing. Dia punya ketapel yang sudah disiapkan batunya. Harimau dan serigala supaya tidak makan kambing dan peliharaannya. Itu sudah tiada biasa latihan begitu. Maka ketika duel, karena Raja Jalut itu pakai baju besi atau anti peluru, sulit kan? Tank baja yang kuat, baju anti peluru, sehingga Daud ketika mau duel itu apa yang harus lakukan? Maka dari kejauhan dia ditarik itu batunya, dan pas matanya itu kan tidak pakai besi Pak. Nah, masuk ke matanya Jalut dan terkapar airnya itu. Daud mengambil pedangnya Jalut, kemudian dipangkas, dipotong dua, dan diteng-teng itu kepala Jalut. Nih kepalanya Jalut disampaikan ke Talut. Nih sudah saya bawa Pak. Ketika dibawa itu yang 100.000 bubar semua. Pasukan Jalut yang kuat itu pulang semua, kalah. Itulah strategi yang diatur bil ilmi wal jismi. Dia punya strategi kuat meskipun badannya lebih kecil daripada Jalut. Senang sekali Pak Talut itu, karena anak buahnya namanya Daud itu bisa membunuh Jalut. Makanya disebut di Quran wa qatala Dauda Jaluta. Daud membunuh Jalut biidillah, fahasabuhum biidillah. Itu seizin Allah. Karena di Quran dia berikan kamim piatin qolilatin golabat piatan kasyuran biidillah. Banyak di sejak dulu, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, itu dengan seizin Allah. Jadi persoalan sekarang Pak, kita melawan pertarungan ini satu, meskipun kita sedikit dan uangnya tidak ada, dengan izin Allah menang kita. Syaratnya satu, jangan minum di perjalanan. Kalau minum di perjalanan, itu orang-orang yang minum Pak, dia katakan la taqatan al Jaluta. Kata yang minum itu, kami tidak kuat melawan Jalut, karena gara-gara minum. Maka di dalam perjuangan nanti bulan Februari, sekarang ada 2 minggu ke depan, siapa yang minum di perjalanan, dia tidak akan kuat melawan kezaliman. Dia akan kalah. Kenapa? Gara-gara minum. Bukan hanya minum air, mungkin minumnya lebih dari air. Minum di sini hanya siapa yang kena suap, di situ dia akan tidak menang dan mengalahkan umat. Siapa yang kuat tidak minum, ini akan menang dalam perjuangan. Saya kira ini kontekstualnya Pak, karena kita akan bicara tentang sejarah. Hadirin rahimakumullah, saya ingin juga sampaikan tentang dunia ini Pak. Innama wasakal kaun min haitsu jismaniyatik. Ingat bahwa dunia ini hanya menampung jasmani kita dari masih ke maghrib. Jasmani kita, walam yas'uka min haitsu subhani ruhiyatik. Dunia ini tidak bisa menampung ruh kita. Ilmu yang ada pada diri iman tidak bisa tertampung oleh dunia. Luas daripada dunia.
Makanya harus dilakukan ilmu ruhaninya, bukan jasmaninya. Hanya mengandalkan kekuatan fisik kalah umat Islam dari sejak dulu sampai sekarang. Ya, jadi sekali lagi, dunia itu hanya bisa menampung jasmani kita, tidak bisa menampung rohani kita. Apa artinya? Ilmu harus lebih didahulukan, iman yang takwa harus lebih didahulukan. Sebab apa? Berikutnya dengarin. Al-kain fil kaun walam tubtahu madainul guyub masjudun bimuhatiti. Siapapun manusia di dunia, kalau dia tidak diberi ilmu, sampai misalnya ilmu al-mulbuwayabat, tidak diberi ilmu yang kuat, tidak akan mampu melawan. Kenapa? Masjudun bimuhatiti, dia akan masih terbuai oleh lingkarannya, oleh lingkungannya. Yang membuai kita pada tiga: harta, tahta, wanita. Kalau kita tidak diberi spiritual yang kuat, iman yang kuat, kita oleh lingkaran-lingkaran kita, bahkan mahsurun pihak kedati ini, kita juga akan terkurung oleh kenikmatan dunia. Masya Allah. Orang kalau tidak punya iman Pak sekarang, dan akan terkepung, akan terbuai oleh lingkarannya. Ada yang terbuai oleh karena dunia jabatan, ada dunia harta, ada dunia wanita. Tidak sedikit orang yang terkepung oleh jabatannya, tetap dia ingin meraih jabatan. Dan setelah punya jabatan, tidak sedikit orang yang merasa enak dengan jabatannya, duduk di kursi yang enak, dan sehingga tidak mau turun dia. Itu artinya dia terpenjara oleh dunia dan terkurung oleh kenikmatan dunia. Itu saya khawatir Pak. Coba baca Bapak surat Kahfi yang Bapak surah baca setiap hari Kamis atau malam Jumat. Apa di surat Kahfi yang sering baca? Qul haqqu mir rabbikum, kebenaran dari Allah. Paman sa'al yu'min, barang siapa orang yang beriman, ya silakan. Wa man sa'al yakfur, silakan. Yang kubur silakan. Tapi ujungnya Pak, sekarang ini orang yang mau benar silakan, mau salah silakan. Yang mau pilih 2, 1 silakan. Yang pilih 2 silakan, 3 silakan, 1 silakan. Kira-kira begitu. Dibebaskan. Tapi kita punya nurani, mana yang terbaik menurut kita? Kalau kita menyimpang dari kebenaran, itu namanya fasik. Kalau kita berbuat zolim, itu diancam oleh api neraka. Inna atana lidzolimina naro. Allah berfirman, kami ancam orang yang berbuat zalim. Ahata bihim suradikuha, dia akan dikurung oleh gejolaknya neraka. Gejolak neraka itu Pak, mengurung. Dia akan terjepit oleh lingkaran-lingkaran neraka, di atas, di bawah, kanan, kiri. Wa isagosu bimai, kalau orang yang sudah terkurung oleh neraka, maka ketika akan minum, wa yasagosu, ketika minta minum, yugosu bimain kal muhli, dia akan diberi minuman dari besi yang mendidih. Ngagolak itu besi dan diminumkan kepada orang yang terkurung oleh api neraka. Jadi lingkaran-lingkaran dunia itu sama dengan neraka. Al-Quran surat Kahfi. Orang yang terkepung oleh lingkaran dunia sama dengan terkepung oleh lingkaran neraka. Dan kalau dia tenang dengan kenikmatan dunia, sama dengan tadi, akan diberi oleh Allah ketika mau minum, kal muhli yaswil wujuh, akan diberi minuman dari besi yang mendidih. Yaswil wujuh, rusak muka matanya. Bisa sarob, seburuk-buruknya minuman adalah muhli, minuman dari besi yang panas. Wasaat mustaqoro, dan seburuk-buruknya tempat neraka jahanam yang melingkari dia. Itu menurut surat Al-Kahfi ayat 29. Kita sebenarnya banyak ngeri Pak. Kenapa? Karena ancaman-ancaman sudah ditampakkan sekarang. Apakah dengan sebab dia punya harta baik kalau senang? Tidak. Banyak yang sengsara dusu dengan sebab harta. Dan jangan dikira orang miskin sengsara. Justru banyak orang yang senang dan yang gembira hatinya karena sebab dia miskin. Banyak. Jadi kesenangan tidak terletak pada materi. Laisal gina bikasa'id. Kekayaan bukan di harta, walakin gina nafsi. Sesungguhnya kekayaan itu ada di hati. Maksudnya apa? Kaya hati itu artinya hatinya yang jembar, yang gembira dengan iman dan takwa yang ada pada dirinya. Hadirin Allah, ada riwayat ada riwayat dari asar, dari sahabat Rasulullah SAW. Ini ada hadis kursi. Allah berfirman kepada para nabi dan kemudian disampaikan kepada sahabat, abdi, hei hambaku, ij'alni makana hammik, ij'alni makana hammik, seluruh keinginanmu serahkan padaku, seluruh cita-citamu serahkan padaku. Akfika kulla hammin, aku akan berikan kecukupan apa yang diinginkan olehmu. Jadi saya kira ilmu tadi itu bukannya jism, ilmu itu harus lebih didahulukan daripada jism kita. Sebab apa? Kalau kita
berdasarkan harta saja, jabatan saja, materi saja, itu tidak bisa menyelesaikan. Ternyata adalah iman kita, ketawakalan kita kepada Allah, serahkan kepada Allah segala kebutuhan kita, dan Allah akan mencukupi kita. Itu di hari kemudian nanti, Pak, orang akan dihadapkan seperti itu. Oleh karena itu, saya mohon kepada bapak-bapak semua menyikapi ayat ini, jangan sampai kita diancam surah Al-Kahfi tadi. Mudah-mudahan kita menyelesaikan persoalan dengan dua syarat tadi. Satu harus dilakukan adalah ilmu, baru yaitu masalah kekuatan fisik. Adapun kriteria lain untuk calon pemimpin sudah dirumuskan oleh Ijtima Ulama, ada 13. Salah satunya adalah yang komitmen untuk menyelesaikan persoalan umat dan bangsa di bidang sosial. Karena kita lihat sosial kemasyarakatan, hubungan masyarakat sudah begitu ketimpangan, itu salah satunya. Maka kita sekarang harus bersama-sama untuk bisa menyelesaikan persoalan itu adalah bagaimana mengantisipasi kehidupan sosial. Kehidupan sosial sangat efektif diselesaikan oleh kehidupan spiritual. Kalau kita mendidik iman di hati, menambah iman, ilmu, kemudian bertakwa, insya Allah selesai semua itu. Tidak hanya mengandalkan kebutuhan kita dengan materi. Ruhani memang lebih penting daripada jasmani. Sinyalemen yang diberikan oleh para ulama, para habaib, ulama lurus, kita di dalam menghadapi persoalan politik harus berhati-hati. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara kita. Yang terakhir, anta mal akwan malam tashabu kawin. Kamu wahai manusia, termasuk saya, akan selalu mengejar-ngejar dunia. Malam tashad mukawin, selama belum kita bersyahadat dengan benar, sebelum kita yakin Allah di hadapan kita kebesarannya. Faida saat tahu kan akwan, maka kalau kita sudah benar yakin keikadahnya, syahadat kita sudah benar dipakai dan Allah kebesaran di depan kita, kanatil akwan, maka dunia akan mengejar kita. Sekali lagi, sebelum syahadat kita benar, sebelum kita yakin kepada Allah yang benar, maka kita akan terus mengejar jabatan, mengejar dunia. Tetapi kalau kita musyahadah, sudah syahadat kita benar, kita bukan mengejar dunia, tapi dunia akan mengejar kita. Barang siapa yang ingin dunia, Allah kasih, tetapi di akhirat belum tentu dapat. Wa man kana yuridul akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, maka Allah berfirman, nu'ti bi khairi minha, akan diberikan lebih baik daripada keinginannya. Ingin dunia dikasih, tapi tidak dapat akhirat. Kalau ingin akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Saya kira tinggal pilih saja mau mana. Saya kira yakin ingin dunia akhirat. Mari kita dalam pengajian setiap Ahad malam atau kajian yang lain, tingkatkan iman dan Islam kita, keyakinan kita, keilmuan kita. Jangan sampai terjadi kebodohan terjadi di mana-mana sehingga masyarakat tidak ada lagi pilihan kecuali milih yang bodoh. Saya harapkan ada salah satu saja di sini yang pintar untuk menyelesaikan umat. Tadi sampai hadisnya 100 keluarga harus ada orang yang soleh, berarti tanggung jawab kita. Jangan sampai masyarakat kita satu RW tidak ada orang yang soleh. Insya Allah. Sebab kalau tidak ada dari RW kita, dari desa kita, dari keluarga kita terus bergeser, itu Indonesia akan bodoh semua. Akhirnya tidak ada pilihan kecuali memilih yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memaafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa kita. Akhirnya kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.